memutuskan: 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. Saya tadi tak sanggup nyanyikan lagu terakhir Padamu Negeri. Bagaimana saya mau bilang Padamu Negeri ketika saya tidak boleh mewariskan anak-anak saya ijazah presidennya? Siapa yang mau begitu coba? Betul. Mau gimana coba? Publik mungkin bisa pikir, gimana kita mau wariskan? Kalau misal kita orang, katakanlah kita gak usah warga DKI, warga Solo misalnya, pengen lihat fotokopi legalisir ijazah wali kotanya 2005-2010 nggak ada, gimana coba? Mau jadi apa negara ini? Kita malu kepada Muhammad Hatta Malu. yang menunjukkan ijazahnya di Arsip Nasional Belanda. Iya, dan itu dicatatkan KPU profesional. Saya juga bingung, profesional di mana? Seperti itu. Jadi mohonlah netizen, ya kita mari kita mungkin negara ini mungkin harus dinyatakan oleh publik. Bagaimana waktu itu publik terus terang waktu itu PKPU 723 tahun 2005 dicabut bukan karena saya tapi karena publik. Saya harap juga yang gini-gini nanti publik berturut serta selamatkan arsip kita. Arsip kita sudah hilang kok disebut 2005 2010 dan dinyatakan profesional. Coba Memutuskan: 1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Merehabilitasi nama baik terhadap 1. Muhammad Afifuddin selaku Ketua Merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum. Terhadap 2. Yulianto Sudrajat. Terhadap 3. Agus Melas. Terhadap 4. Betty Epsilon Idros. Terhadap 5. Idam Holik. Terhadap 6. Parsada Harahap, masing-masing selaku anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewa Kadek Wiarsara Kasandi, dan Muhammad Rio Aliansyah masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2026 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2026 oleh Hedu Ligito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, dan Idewa Kadek Wiarsara Kasandi masing-masing sebagai anggota. Dengan berakhirnya pembacaan putusan yang nomor 11, berakhir sudah bacaan putusan perkara hari ini. Kepada para pihak pengadu, kuasa hukum, juga para pihak yang hadir di ruang sidang ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya yakin upaya para pengadu mengadukan perkara ini ke DKPP adalah upaya untuk melakukan perbaikan tata kelola kepemilihan kita ke depan. Dan insya Allah ke depan kita harapkan semua tata kelola kepemilihan kita dan tata kelola demokrasi kita semakin hari semakin baik. Terima kasih kepada pengadu, kuasa hukum, juga para pihak yang hadir di ruang sidang ini. Akhirnya saya harus menutup sidang ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2025. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Kita merasa nggak ditolak karena saya membacanya dengan kacamata yang lain. Kalau kita memang jeli, sebenarnya tolong cermati pertimbangan yang terakhir, bahwa pengabaian terhadap permintaan untuk perbaikan arsip itu bukan soal yang lepas dari tanggung jawab,
Itu satu. Yang kedua, dengan segala hormat, setelah ketuk palu, saya mencatat dan sangat mencatat apa yang dikatakan oleh ketua, bahwa yang dilakukan itu adalah dalam rangka perbaikan tata kelola kepemiluan, election in good governance. Itu sebenarnya esensi daripada pengaduan saudara Dr. Bonatua Silalahi ke DKPP. Jadi secara formal itu kewenangan DKPP, tapi kita ingin sampaikan hanya satu orang, Dr. Bonatua, yang telah berhasil mengangkat isu arsip ke dalam kekisruhan, lorong-lorong gelap dari tata kelola kepemiluan, tata kelola penyelenggaraan pemilu. Jadi sebenarnya secara moral, yang paling moral, hemat saya, ini perkara yang sudah dimenangkan oleh rakyat, dan kita tetap bersemangat. Mohon dibaca dengan cara ada pernyataan di sini bahwa soal kearsipan pemilu itu bukan soal yang bisa disederhanakan. Yang kedua, itu adalah dalam rangka, dan itu yang menjadi maksud asli, ya kan, original intent dari saudara Bonatua untuk memperbaiki tata kelola kepemiluan kita. Disitulah cara saya memahami dan mengungkapkan kepada publik mengapa kita menang. Dan ini bukan langkah pertama gitu. Kalau tentang apa pertimbangannya silakan di-download, silakan diperiksa lah. Dan ini kan sudah online. Saya membuat 4-5 catatan. Catatan pertama, bahwa ini bukan isu sederhana, ini bukan isu kecil. Ini adalah isu bernegara, yaitu isu tentang kepemiluan. Jungto arsip calon presiden, calon wakil presiden yang tidak boleh lagi terulang. Itu yang pertama, dan ini adalah urusan bernegara, bukan urusan berkelurahan. Dan ini adalah membuktikan bahwa arsip kita dalam tanda tanya besar hal ihwal legitimasinya, legitimasi formal, legitimasi struktural, dan legitimasi historis. Kita bisa lihat bagaimana kampusnya Bung Hatta memamerkan, memasukkan ke dalam arsip ijazah proklamator Muhammad Hatta. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang tidak masuk dalam pertimbangan, bahwa hal ihwal tentang arsip calon presiden ini menjadi atensi publik. Dan itu menjadi persoalan yang sangat mendasar. Atensi itu berkaitan dengan moral, kepentingan moral. Dengan kata lain, yang diperjuangkan itu adalah moral publik, kepentingan publik, yang di sana ada kepentingan publik, bukan hanya berdasarkan etika, berdasarkan peraturan formal, peraturan DKPP. Bapak Ibu sekalian, itu yang kedua. Jadi ada atensi publik yang kalau dalam teori hukum itu namanya living law, kenyataan hati nurani rakyat, yang itu tidak dipertimbangkan gitu. Yang ketiga, ingin saya sampaikan, etika, kode etika bukan sama dengan dan tidak seluruhnya berarti kitab kode etik. Etika bukan just only code of conduct. Etika itu adalah hati kita yang terdalam, dan kita membawa itu ke sini untuk jadi bahan pertimbangan. Diwakili oleh 288.059.000 dokter Indonesia, hanya seorang Bonatua yang genuine, genius, dan general. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa yang kita ajukan ke dalam bukti dan pertimbangan alasan dalam perkara ini adalah bukan tanpa dasar yang otentik. Dasarnya adalah keputusan dari sebuah lembaga yang namanya Komisi Informasi Publik, yang mendalilkan dan akhirnya memutuskan ini adalah informasi yang terbuka. Dengan kata lain, ketika Bonatua, saudara Bonatua, klien saya membawa persoalan ini, mengadukan persoalan ini ke Komisi Informasi Publik,
itu artinya ada sengketa. Ada sengketa itu artinya ada perbuatan. Adalah logis kalau ada sengketa berarti ada perbuatan. Kalau sengketa namanya berarti ada perbuatan yang dilanggar. Dan KIP mendalilkan bahwa yang dilakukan oleh KPU yang menutup sebagian 9 informasi blur itu adalah sengketa, dan sengketa itu diajukan ke KIP dan KIP memutuskan putusan saya begini, dan putusan itu mengkonfirmasi bahwa ada pelanggaran terhadap keterbukaan informasi publik yang merupakan hak konstitusi, hak undang-undang, dan hak yang tidak boleh dikurangi hanya dengan alasan kami belum bisa menjawab karena ada hal yang itu. Lagi pula dalam pertimbangan perkara KIP yang kami jadikan sebagai referensi, sebagai bukti surat, disebutkan bahwa ketika sidang terbuka atau sidang pemeriksaan berkas di KPU, KIP sendiri yang pakai logo Garuda Pancasila tidak menerima dan tidak berhasil mendapatkan dokumen itu di KPU. Jadi ketika sidang seperti sidang ini, KPU tidak menyajikan dan KIP tidak menerima dan tidak memperoleh dokumen ijazah tersebut. Betul ya? Tidak melihat. Tidak melihat. Artinya tidak disajikan. Dan itu saya pikir bukan persoalan hukum yang tanpa konsekuensi hukum. Dan baru kemudian disusulkan, saya ingin mengendus modus ini sebagai cara yang akan kita investigasi lebih lanjut. Apakah perbuatan itu melanggar etik or not? Kalau hukum, saya kira akan kita kaji lebih lanjut. Dan yang terakhir, hemat saya, bahwa yang dilakukan dalam hal ini oleh saudara Bonatua adalah untuk perbaikan KPU, peraturan KPU. Dan peraturan KPU itulah yang nanti akan kita jadikan bukti selanjutnya bahwa ada dokumen yang merupakan arsip, dan arsip itu adalah arsip yang substantif. Arsip itu adalah arsip yang permanen, yang tidak berproses sebagaimana Undang-Undang Kearsipan dan Peraturan Kepala Andri nomor 1 tahun 2023. Itu yang kita sampaikan dalam dalil, itu yang kita sampaikan dalam semua komunikasi kita kepada publik. Tapi DKPP bukan jalan terakhir kita, karena banyak jalan menuju perbaikan tata kelola kepemiluan kita. Saya setuju dengan ketua DKPP, tapi itu nggak disampaikan dalam pertimbangan. Bagi saya itu pertimbangan, dan bagi saya itu adalah substansi yang paling substansi dalam pertimbangan ini. Silakan Pak Bonatua. Ya, baik. Giliran kayak kakak mau. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum. Selamat siang ya. Tadi mungkin lawyer Pak Bang Joni memang sudah menyampaikan bahwa ada memang sisi positifnya. Tapi karena saya selaku di sini yang berbicara substansif, terus terang saya merasa sangat kecewa ya. Karena apa? Sebenarnya ini ibaratnya ini puzzle penting bagaimana arsip tahun 2005 dan 2010 dinyatakan hilang tapi dianggap sesuatu yang normal oleh DKPP. Ya, bagaimana yang saya teman-teman bisa mengakses kesimpulan saya di website, di blog saya bilang arsip 2005-2010 itu hilang dan dibuktikan oleh surat, tapi justru pada pertimbangannya Majelis DKPP menyebut para ketua pengurus KPU menyatakan mereka profesional. Dari mana profesionalnya? Arsip itu hilang. Bukankah itu roh kita? Ya, saya juga kasih bukti bahwa di keputusan KIP, Komisioner Informasi Pusat ketika melihat barang bukti fotokopi stempel cap basah tahun 2014 ternyata tidak dilihat, tidak ada. Jangan-jangan ini juga sudah hilang. Pertanyaan di mana profesionalnya? Mari semua netizen coba bayangkan, di mana profesionalnya ketika arsip-arsip itu hilang? Bukankah itu bukti penting kita meneliti ke belakang? Kalau itu sudah hilang, ya saya juga putus asa. Saya juga nggak bisa menelusuri lagi ke belakang. Kapan ini dilegalisir?
Mau gimana caranya barangnya hilang? Kapan ini diautentikasi? Nggak bisa orang barangnya hilang. Dan lantas ini yang kalian sebut profesional, hai kaum majelis DKPP, saya terus terang protes. Apa itu profesional? Hilang arsip itu adalah sejarah kita, sejarah negara ini. Saya kecewa. Saya bertulis kok di situ, itu hilang. Seharusnya ini tindakan tidak profesional dan disuruh DKPP keluarkan yang namanya daftar pencarian arsip supaya KPU menyerahkannya ke ANRI supaya dicek itu barang original atau tidak, supaya diautentikasi sesuai originalitasnya dengan aslinya. Kalau begini kan nggak ada lagi yang mau dicek. Ditambah lagi saya juga bingung bagaimana DKPP mengatakan bahwa KPU sudah memperbaiki PKPU dengan melakukan PKPU 17 2023. Apa mereka tidak baca bahwa di PKPU 17 2023 yang dinyatakan wajib diarsipkan itu hanya daftar riwayat hidup, tidak termasuk ijazah. Kalau dibaca di PKPU 18 tahun 2013 yang disebut yang perlu diarsipkan status adalah termasuk nama seluruh persyaratan calon. Tiba-tiba PKPU memperbaiki peraturannya menjadi PKPU 17 2003. Silakan dibaca. Di situ yang mereka hanya wajib mengarsipkan daftar riwayat hidup, tidak lagi ada ijazah. Di mana disebut namanya mereka memperbaiki, mereka mereduksi. Saya bilang yakin nanti suatu saat kita bersidang ke depannya, dimanapun nanti di JLS, mereka akan bilang kami tidak wajib mengarsipkannya. Kenapa? Kami mengikuti PKPU terbaru. Tuh PKPU 17 2023 bunyinya apa? Kami hanya bisa wajib mengarsipkan yang namanya daftar riwayat hidup doang, tidak termasuk yang namanya ijazah, fotokopi ijazah terlegalisir. Jadi mari publik silakan, mari kita menilai bareng-bareng akses itu peraturan-peraturan itu. Ini akan membahayakan bagi kita. Tapi saya terus terang tadi tadi Bang Joni bilang ini bukan jalan satu-satunya. Saya sudah daftarkan ke KIP tentang arsip yang hilang. Saya sudah daftarkan sengketa informasi di KIP. Tolong KIP jangan dilama-lamakan karena saya lihat orang yang nomornya justru di bawah saya jauh sudah duluan disidangkan. Saya belum. Ini terkait ini arsip ini. Yang di Surakarta, Pak? Iya. Ini arsip penting. Kenapa? Di sinilah jejak-jejak awal yang orang mencurigai insinyur kah atau dokterandus kah? Tapi ini yang hilang dan semua diam. DKPP bilang itu profesional. Untuk kita nggak butuh yang 2000 sekian ini yang sudah pasti yang boleh dibilang tidak ada polemik ya, tidak ada isu-isu dokterandus atau insinyur. Seperti itu. Jadi mohon maaf saya agak emosi, tapi karena demi makanya saya tadi tak sanggup nyanyikan lagu terakhir Padamu Negeri. Bagaimana saya mau bilang Padamu Negeri ketika saya tidak boleh mewariskan anak-anak saya ijazah presidennya? Siapa yang mau begitu coba? Betul. Mau gimana coba? Publik mungkin bisa pikir gimana kita mau wariskan kalau misal kita katakanlah kita gak usah warga DKI, warga Solo misalnya, pengen lihat fotokopi legalisir ijazah wali kotanya 2005 2010 nggak ada, gimana coba? Mau jadi apa negara ini? Kita malu kepada Muhammad Hatta yang menunjukkan ijazahnya di Arsip Nasional Belanda. Iya, dan itu dicatatkan KPU profesional. Saya juga bingung, profesional di mana? Seperti itu. Jadi mohonlah netizen, ya mari kita mungkin negara ini harus dinyatakan oleh publik. Bagaimana waktu itu publik terus terang waktu itu PKPU 723 tahun 2005 dicabut bukan karena saya tapi karena publik. Saya harap juga yang gini-gini nanti publik berturut serta selamatkan arsip kita. Arsip kita sudah hilang kok disebut 2005 2010 dan dinyatakan profesional coba. Berarti kan nggak perlu lagi KPU mencari arsip itu kan begitu artinya kan sudah profesional, ngapain disuruh carinya lagi? Seperti itu. Nah terkait tadi memang yang lain terkait ketidakprofesionalan KPU menjawab, memang saya sebut mereka KPU itu menjawab surat saya itu 90 hari kemudian dijawab. Saya kirim lagi yang kedua 90 hari kemudian juga dijawab. Artinya 6 bulan hanya berjawab surat-surat dan ternyata hasilnya mereka profesional. Bayangkanlah coba.
2 surat saya dijawab 6 bulan, 90 hari, ya 6 bulan, tapi dengan 2 arsip status yang hilang tetap disebut profesional. Saya rasa itu aja dari saya dulu. Saya Makasih. ingin dalami begini, kalau 6 bulan surat nggak dijawab, apakah itu profesional atau tidak? Kita kembalikan ke undang-undang. Ada namanya undang-undang administrasi pemerintahan. Itu jelas ketika dalam keadaan sengketa pun ada surat yang diterbitkan oleh pejabat publik, kita lakukan keberatan administratif. Itu nggak sampai seminggu wajib jawab. Kalau nggak dia jawab, naikkan ke atasan. Halo, 6 bulan. Nah, ini yang harus menjadi jalan-jalan berliku kita ke depan untuk memperbaiki tata kelola kepemiluan kita. Dan ini adalah, ya, saya kira Pak Bonatua, saya kenal orangnya, dia nggak kapok kok. Dia akan melakukan langkah-langkah kemana-mana lagi, mungkin termasuk ke sini. Saya sudah bisa bayangkan bagaimana dia akan menguji apakah profesional atau tidak ketika ada substansi PPKPU nomor 17 tahun 2023 yang downgrade secara substantif. Tidak harus ijazah lengkap itu menjadi arsip yang diarsipkan di ANDRI sebagai arsip nasional yang berdasarkan undang-undang. Padahal puluhan tahun yang lalu Bung Hatta sudah mengarsipkan ijazahnya di negeri tempat dia bersekolah. Ini adalah jalan-jalan indah kita untuk berpanorama menuju pemandangan yang lebih baik, lebih indah adalah tata kelola kepemiluan kita yang lebih baik sebagai warisan untuk negeri ini. Dan yang kedua, dan ini yang tidak juga boleh kita lupakan, adalah kalau Pak Presiden Prabowo mengatakan kita akan menyelamatkan national interest, Bapak Presiden Prabowo, national interest itu bukan cuma minyak, air, hutan, laut, dan sawit yang ada menjadi sumber daya alam dan energi bangsa Indonesia sebagai harta kekayaan bangsa kita. National interest itu adalah sistem demokrasi, electoral system, tata kelola kepemiluan kita yang baik, penyelenggaraan yang pemilu yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jadi Bapak Presiden, national interest kita adalah sistem politik kepemiluan kita yang baik, baik, dan baik. Dan jangan lupa Bapak Presiden, bahwa national interest kita yang baik, tata kelola kepemiluan kita yang baik, akan mendatangkan investor-investor yang bergizi membangun negeri ini, karena yang namanya kepercayaan publik, kepercayaan investor juga, dan bahkan penting, paling penting adalah kepercayaan kepada sistem politik, ekonomi, dan tegaknya hukum di negeri yang Bapak sedang kawal untuk menjaga national interest bangsa kita. Ini adalah pesan-pesan sederhana dari rakyat untuk memastikan kita sedang berjuang untuk national interest itu bersama dengan Bapak Dr. Bonatua. Ada mungkin, silakan Sedikit ya. dari update sedikit Ya. tentang ijazah atau apa? Ya, terima kasih. Saya di sini datang untuk mendukung Ito Bonatua dan juga teman saya sesama lawyer Pak Joni. Di sini secara selintas saya bingung ya, kok yang hadir cuman mereka, mana yang lain? Orang-orang yang quote unquote dibayar dan digaji negara. Ini kan momen penting. Kenapa mereka tidak hadir? Apakah menurut mereka ini tidak terlalu penting gitu? Jadi saya mengimbau ya kepada DPR, pilihlah komisioner lembaga negara yang bertanggung jawab, punya etika, punya moral, dan punya integritas. Artinya, kita semua bersatu bukan untuk siapa-siapa, untuk memperbaiki Indonesia, untuk memperbaiki anak-anak kita. Dan sekali lagi, saya ingin mengutip Jenderal Sudirman, Bapak Ibu semua, kejahatan akan menang bila orang-orang benar tidak melakukan apa-apa. Kami percaya Dr. Bonatua dan
Bang Joni adalah bagian orang-orang benar yang sudah melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kita semua? Ayo, mari kita perbaiki Indonesia sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, Bu Mercy dan Pak Bona, ada tanggapan nggak bagaimana sepertinya DKPP menyatakan orang-orang yang sudah berhenti atau sudah pensiun dari jabatannya tidak bisa diminta lagi pertanggungjawaban. Kira-kira gimana itu, Pak? Tanggapan soal itu? saya Iya. kalau aku sih, saya bilang mungkin orangnya sudah tidak menjabat, tapi jabatannya kan masih ada. Jabatannya itu harus bertanggung jawab, bukan orangnya. Jadi tadi itu alasan itu klise-klise doang. Orangnya berganti, tapi tetap ketua KPU tetap ada, anggota KPU tetap ada. Seharusnya yang bertanggung jawab itu ketua KPU sebagai ketua KPU ya, seperti itu. Meskipun di KPP bilang yang dikenakan adalah personalnya kan. Iya. Nah, tapi saya rasa tidak tepat juga lah dalam bernegara seakan-akan jabatan itu hanya untuk saat ini saja, gitulah menurut saya. Ya, sepakat. Artinya gini, seharusnya siapapun yang mengemban posisi itu, jabatan itu, dia mengemban dosa-dosa sebelumnya gitu loh. Jadi kalaupun ada orang yang meminta pertanggungjawaban, dia harus mampu, harus sanggup gitu loh. Kalau nggak sanggup, nggak mampu, minggir aja, cari orang yang tepat. Terima Mundur kasih. saja, gitu? Mundur saja. Terima kasih. Oh iya. Mungkin ada Bang Joni bisa jawab. Ya, ini sederhananya begini, kalau orang kampung saya bilang, nggak ada kesalahan tanpa pertanggungjawaban. Betul. Nah, itu teori hukum pidana juga ya kan? Ya. Apa Zek van al School, tidak ada kesalahan tanpa perjawaban. Jadi kalau ada yang salah, pasti ada pertanggungjawaban. Bagaimana caranya? Ya kita bisa punya banyak skema lah untuk itu. Harus mencari dari tempat lain, bukan dari DKPP gitu, Pak? Oh, banyak hal itu bisa sudah dilakukan. Sebenarnya putusan KIP itu, kalau kita mencermati dan membacanya dengan cara yang lain, dengan kuadran analisis yang clear, banyak yang bisa menjadi inspirasi bahkan perintah untuk perbaikan sistem administrasi kearsipan atau tata kelola kearsipan. Undang-undang kearsipan itu tidak boleh tersingkir dari rezim undang-undang kepemiluan. Iya, betul. Yang namanya undang-undang administrasi pemerintahan itu tidak boleh menegasikan undang-undang kearsipan. Betul. Dan undang-undang kearsipan itu bukan buatan untuk kampung Republik Indonesia aja, itu adalah seluruh rezim hukum global. Karena itu undang-undang kearsipan itu dalam rancangan undang-undang sekarang tentang pemilu itu harus menjadi bagian yang dipertimbangkan, menjadi konsideran, termasuk juga dalam tata cara pemeriksaan terhadap ijazah calon presiden dan atau wakil presiden. Jangan itu menjadi hanya disederhanakan di ujung menjadi cuma riwayat hidup. Iya. Saya dengar juga Prof. Denny mengatakan PP 17 Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 itu juga mendowngrade substansi yang ijazah SMA tidak harus Ya. ada Kalau ada ijazah sarjana. kalau ada gitu kan. Ini kan artinya downgrade dari sisi substansi materi muatan Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023. Kalau kita pakai teori yang lain, ini adalah penyamaran kepentingan untuk siapa? Jadi ada goal, ada tiang gawang yang harus goal, dibuatlah Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 ini. Jadi Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023 itu harus dibatalkan dengan pasal-pasal tertentu. Dan hemat saya, kita harus melakukan judicial review terhadap Ya. Peraturan KPU nomor 17 tahun 2023. Dan di balik itu, Peraturan KPU itu berarti ada yang namanya kepentingan. Kalau pakai teori hukumnya Nonet, itu yang namanya ada yang sedang menitipkan kepentingan di dalam Peraturan KPU 17 tahun 2023. Pertanyaannya, sejauh mana independensi
KPU. Sejauh mana ini merupakan absorpsi kepentingan tertentu? Kalau begitu, apakah pembuatan peraturan KPU 17 tahun 2023 itu profesional atau tidak? Saya kira penonton silakan jawablah. Kalau saya jawab itu unprofessional conduct. Saya kira itu. Terima kasih ya. Kalau dari saya terakhir Pak Bona, tadi kan sempat disinggung bahwa DKPP berpendapat KPU dan Andri harus banyak bekerjasama ke depannya. Ya. Bagaimana pendapatnya Pak Bona? Apakah itu mungkin terjadi misalnya di pemilu 2029? Jadi saya merasa bahwa mungkin dalam hal ini Majelis DKPP mencoba sopan saja, halus caranya. Sebenarnya banyak mau diperbaiki, cuman ya itu nggak dituangkan dalam bentuk putusan. Memang jujur saja kita juga etik ya di sini ya, mungkin karena kita terkait etik tidak dikabulkan. Tapi ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan arsip tadi. Nah, cuman saya bilang tadi kembali sangat aneh kalau apa yang mau dibicarakan kalau Hilang. PKPU-nya sudah seperti ini. PKPU 17 tahun 2023 tentang jadwal retensi arsip. Ya, ini perbaikan dari PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang jadwal retensi arsip substantif. Di situ kan dulu kita benang di berperkara kita di LKD dan Andri. Kenapa? Karena di situ disebut bahwa arsip syarat pencalonan presiden, wakil presiden, kepala daerah itu sifatnya statis dan bernilai sejarah dan wajib diarsipkan ke Andri, ke LKD. Sekarang di PKPU nomor 17 tahun 2023 nggak ada lagi itu. Yang ada itu adalah cuman yang diarsipkan itu cuman data riwayat hidup. Nah, bagaimana boleh aku bilang ini penyelundupan kebijakan ya? Nah, coba nanti mau gimana kita berdampak beratnya ketika kita bilang ini salah, tapi tiba-tiba beliau bilang itu profesional. Di mana profesionalnya? Itu saya tadi bingung. Ini akan memberatkan kita ke belakangnya pasti. Karena ini akan dipakai selalu di mana-mana nanti pakai ini. Ketika kita CLS minta supaya arsip-arsip itu diautentikasi. Supaya diperiksa keasliannya. Artinya ini tentu berjalan sebenarnya. Saya berpikir ini hanya satu-satunya jalan kita bisa memeriksa apakah ijazah beliau itu autentik atau tidak, cuman PKPU ini. Ya. Ternyata PKPU ini bilang sudah merubah yang tahun 2013, arsip 2025-2010 hilang, ya berarti nggak perlu dicari lagi, orang nggak diminta. Kan begitu kan Bang artinya? Ya, jadi kalau menurut saya yang tepat itu bukan kerjasama. Yang tepat itu adalah KPU patuh kepada Undang-Undang Kearsipan dan tata kelola kearsipan yang dibuat oleh Andri. Jadi bukan kerjasama. Kalau kerjasama kan ya, you suka, gua suka, kita buat suka-suka. Itu kan nggak bisa. Ini nggak bisa suka-suka. Betul. KPU harus patuh kepada Undang-Undang Kearsipan. Dan sesuai Undang-Undang Kearsipan, ini adalah arsip permanen. Ini adalah arsip esensial. Ini adalah arsip yang tidak boleh hilang. Kalau hilang, ini harus segera dibuat oleh Andri DPA, Daftar Pencarian Arsip. Dan itu adalah perintah undang-undang. Jadi KPU jangan merasa tinggi semenang, dia harus patuh kepada Undang-Undang Kearsipan. Sekian dari saya. Jadi nampaknya memang kita berharap sebenarnya harapan terakhir kita itu ada pada Andri. Sebenarnya posisi Andri itu pembina dalam hal kearsipan ini. Posisi dia jauh lebih tinggi daripada KPU dan badan lembaga lain. Kenapa? Dia bisa berwenang walaupun secara pasif meminta itu arsip. Karena mengingat setiap ada arsip yang hilang itu bisa dipidana 20 tahun, 10 tahun. Nah, jadi dalam hal ini ya kita berharaplah Andri ya jemput bola lah, jangan mau kerjasama dengan badan publik yang tidak mau memberikan arsipnya. Itu tanda kutip nanti itu bagaimana coba dia tidak ngasih barangnya tiba-tiba bekerja sama. Maksudnya nggak ngerti juga kita kerjasama yang bagaimana maksudnya nih. Seharusnya kan dia bilang, lu KPU lu salah, arsip lu harus lu serahkan. Iya. Nah ya kan,
Gua nggak mau tahu ini KPU, lu buat kayak peraturan baru yang mengamankan gua lihat itu seharusnya adalah MOU kita tahun 2013. Bukan MOU kita yang lu rubah jadi tahun 2023, seakan-akan lu nggak perlu nyetorkan arsip itu. Nah, kenyataannya kan begini. Seperti itu. Jadi dalam kerangka rezim undang-undang kearsipan, Andri harus tampil terdepan, ya kan? Andri harus minta arsip esensial, arsip permanen untuk menyelamatkan arsip electoral system tata kelola kepemilian kita. Itu adalah perintah undang-undang. Jadi KPU boleh aja menjadi top eksekutif penyelenggaraan pemilu, tetapi untuk hal ihwal kearsipan, KPU harus patuh kepada undang-undang kearsipan dan pembinaannya adalah Andri, bukan kerjasama. Sebenarnya nggak ada itu dasar hukumnya MOU antara lembaga negara dengan lembaga negara kok. Ya. Ya kan? Ya. Mestinya mereka melaksanakan undang-undang. Kalau MOU bisa mengeliminir peraturan perundang-undangan. Jadi hemat saya, kita harus kembalikan kepada undang-undang. Dan kami akan datangi kantor Andri. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada sedikit update Oh. Ya. tentang kasus apa Petun ya? Oke. Sidang Petun. Iya. Itu saya bisa pamit mundur ya. Oh ya. Oke. siap. Ah. Nggak apa-apa, sini aja. Oh, iya. Gimana Ini sih? update doang tentang apa? Ini Besok salah satu sidangnya ya? ini salah satu penasehat saya di luar sidang. Ah, Oke. iya. Terima kasih. Update terakhir, kita sudah masuk ke persiapan gugatan sudah selesai. Jadi hari Kamis besok kita e-court untuk sidang terbuka mengenai gugatan terhadap Kemendikdasmen ya. Jadi saya tidak menggugat Gibran, saya menggugat Kemendikdasmen mengapa mengeluarkan surat yang kebetulan namanya Gibran, gitu loh. Ya, itu diklarifikasi dan semoga gugatan ini bisa berhasil karena memang secara fakta, secara bukti sudah terlalu banyak kesalahan dari surat keterangan dari Kemendikbud ini gitu. Tinggal kita minta, kita himbau para hakim PT UN yang terhormat. Ayo, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita meningkatkan diri kita menjadi penegak etika, moral, integritas masyarakat pendidikan Indonesia. Jangan biarkan pendidikan Indonesia hancur hanya gara-gara surat sedikit, tetapi menjadi bola salju yang besar bagi generasi muda. Terima kasih Oke, Ito Bona. Terima kasih semua ya. Terima kasih ya. Tetap semangat.